Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan masuk ya kepada pembahasan pertama ya dari materi bahasa Arab kita, yaitu tentang isim ya atau al-ismu. Nah, di buku Aika 4 ya atau bahasa Arab Aika 4 yang teman-teman miliki. Jadi pada bab isim itu pertama ditampilkan atau disajikan ayat Al-Quran ya, yaitu surat Al-Anfal ayat 26 sampai dengan 28 ya. Wazkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna ilal akhir ya. Kemudian di ayat tersebut juga di beberapa kata diberi garis bawah ya atau digaris bawahi. Silahkan nanti teman-teman baca ya dengan seksama. Kemudian berikutnya ada tabel atau pembahasan tentang kosakata ya. Jadi ada kosakata dari kata-kata yang terdapat di dalam ayat Al-Quran di atas tadi. Oke, artinya kosakatanya kemudian terjemahan atau arti dalam bahasa Indonesia. Kemudian di berikutnya ada terjemah dari ayat surat Al-Anfal tadi. Kemudian berikutnya masuk kepada fokus pembahasan. Ya, di fokus pembahasan ini ada tabel ya. Ada tabel yang berisi kosakata ya atau potongan-potongan ayat yang diberi garis bawah pada contoh ayat di atas tadi. Ya, kemudian di sini juga ada 4 kolom ya. Yang pertama ada berharokat kasroh ya, kemudian itu ada beberapa kata, kemudian ada tambahan alif dan lam ya, itu juga terdiri dari beberapa kata, kemudian ada yang bertanwin ya, itu juga ada beberapa kata, dan kemudian yang terakhir disandarkan ke kata yang lain ya. Jadi ada berharokat kasroh, tambahan alif lam, kemudian tanwin, dan bisa disandarkan dengan kata yang lain. Nah, baru kemudian berikutnya adalah subbab tentang penjelasan ya, penjelasan. Jadi dijelaskan ciri-ciri ya dari isim ya, bentuk isim yang terdapat di dalam ayat contoh di atas tadi. Oke, sebelum masuk ke penjelasan ya, saya mau di bagian akhir ya dari pembahasan tentang isim di dalam buku Aika 4 ini ada kaidah ya. Jadi kaidah atau ya definisi lah katakanlah ya, apa yang menjadi definisi dari isim ya. Kemarin saya sudah sempat jelaskan soal isim ya. Nah, di sini saya akan bahas tentang kaidahnya. Jadi yang dimaksud isim adalah al-ismu huwa kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Ya, jadi isim adalah kata ya yang disematkan pada nama ya, apakah itu nama orang ya, insan, atau nama binatang, atau nama tumbuh-tumbuhan, kemudian atau benda ya, kemudian atau yang lainnya. Nah, kemarin sudah saya singgung ya bahwa nama orang itu masuk ke dalam kategori dia adalah isim ya. Ternyata bukan cuma nama orang ya, tapi nama-nama binatang, nama-nama tumbuhan juga menjadi bagian daripada isim ya. Kemudian benda ya, kemarin sudah saya jelaskan soal kata benda, bahwa semua kata benda itu adalah bagian daripada isim ya dalam kaidah bahasa. Nah, kemudian ada penjelasan tentang dan sesuatu yang lainnya atau dan yang lain-lain. Nah, yang dimaksud dengan ayyu syai'in akhar itu kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa kata sifat ya masuk ke dalam kategori isim ya. Kemudian ada profesi ya, ada rasul,
ustadz, kemudian ada tilmizun ya atau murid ya, itu juga menjadi bagian daripada isim ya. Oke, jadi itu definisi atau kaidah daripada isim. Ya, jadi isim itu adalah penyebutan nama orang, nama binatang, nama tumbuhan. Kemudian semua kata benda itu masuk ke dalam kategori isim. Kemudian ada kata sifat, kemudian ada juga profesi ya, atau pelaku dari sebuah aktivitas ya. Itu juga menjadi bagian daripada isim. Nah, kemudian di dalam prakteknya, ya, di dalam penerapannya, isim itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri isim di dalam ayat ya atau di dalam kalimat itu adalah setidaknya 4 ya. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya ya, bahwa ada tabel yang menjelaskan berharokat kasroh, kemudian tambahan alif lam, kemudian berharokat tanwin, kemudian bisa disandarkan dengan kata yang lain ya. Jadi setidaknya ada 4 ciri ya. Tadi nih, berharokat kasroh memiliki tambahan alif lam, berharokat tanwin, kemudian kata yang bisa disandarkan dengan kata yang lain ya. Ciri dalam arti untuk membantu kita ya mendeteksi mana satu kosakata itu masuk ke dalam isim atau mana kosakata yang dia bukan bagian dari isim ya. Nah, setidaknya dalam prakteknya itu memiliki ciri-ciri yang 4 ini tadi. Nah, di dalam potongan ayat ya saya ambil satu ya atau beberapa kata. Pertama yang memiliki ciri berharokat kasroh ya. Ini potongan ayat yang ada di contoh ayat pertama tadi ya. Jadi ada kata binasri. Jadi kata binasri. Jadi nasri di sini ya. Nasri ini berharokat kasroh. Jadi maka binasri itu adalah salah satu isim ya yang terdapat di ayat tersebut. Kemudian memiliki tambahan alif dan lam ya. Salah satu contoh kata yang saya ambil adalah ada kata al-ardi ya. Jadi al-ardi itu artinya bumi ya. Al-ardi itu adalah isim dan ciri isimnya adalah memiliki tambahan alif dan lam. Oke ya. Jadi kalau binasrihi karena dia berharokat kasroh cirinya. Kemudian kalau al-ardi cirinya adalah memiliki tambahan alif dan lam. Jadi ketika ada kata al-ardi ya, ada alif dan lam, maka al-ardi itu menjadi atau masuk ke dalam isim. Kemudian ciri yang ketiga adalah berharokat tanwin. Ya, jadi potongan kata yang saya ambil adalah di sini ada kata qalilun. Ya, kemudian ada ajrun, kemudian ada azimun. Nah, ini ketiganya ini berharokat tanwin ya. Dan kebetulan ketiganya ini harokatnya adalah dhammatain. Ya, jadi qalilun, ajrun, azimun, ketiganya ini adalah isim ya dengan ciri berharokat tanwin. Nah, kemudian yang keempat, kata yang disandarkan kepada kata yang lain. Oke, di dalam contoh ayat tadi ada kata amwalu. Ya, jadi ada kata amwalu kemudian disambung dengan domir atau kata ganti. Domirnya yaitu kum ya. Sehingga bunyi katanya menjadi amwalukum. Ya, jadi sebenarnya terpisah amwalun ya, kemudian bersambung dengan domir. Nah, ketika ada kata yang bisa disambungkan dengan domir, maka kata tersebut menjadi bagian dari isim ya. Walaupun dia harokatnya domah ya. Jadi bukan kasroh, bukan juga tanwin, dan tidak memiliki tambahan alif dan lam. Tapi amwalu itu adalah isim dan cirinya adalah dia bisa disambungkan dengan kata yang lain. Dan dalam hal ini contohnya adalah disambungkan dengan domir. Kemudian juga sama, kata berikutnya ada auladukum ya. Jadi auladu itu adalah isim ya. Dan cirinya adalah dia bisa disambungkan dengan domir. Dan domirnya itu adalah domir kum ya. Sama
sama seperti halnya amwalukum tadi. Jadi auladu itu dia berharokat dhammah ya, bukan kasroh dan bukan tanwin dan tidak memiliki tambahan alif dan lam. Ya, tapi auladu itu adalah isim karena dia bisa disambungkan dengan domir. Domirnya adalah kum ya. Sehingga amwalukum kemudian auladukum. Nah, ini keduanya adalah isim ya. Dan artinya itu adalah kalau amwal itu artinya harta-harta kalian ya, bentuk jama. Kemudian kalau aulad itu artinya anak-anak kalian ya, juga dalam bentuk yang jamak ya atau bentuk banyak. Nah, kemudian atau di contoh yang lain misalnya ada kata kitabullahi ya. Jadi kitabullahi. Kitabu ya itu adalah isim. Kenapa kitabu isim? Padahal dia tidak memiliki tambahan alif lam, dia tidak berharokat kasroh, dia juga tidak berharokat tanwin. Isim karena dia bisa disandarkan kepada kata yang lain atau kata majmuk ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi kitabullah itu artinya adalah kitab Allah ya. Jadi kitabu adalah masuk ke dalam isim. Kemudian contoh yang lain misalkan ada Rasulullahi ya. Jadi Rasul itu adalah isim. Kenapa isim? Karena dia bisa disandarkan kepada kata Allah ya. Padahal dan dia harokatnya adalah dhammah. Sama seperti kitabu tadi. Jadi kitabu adalah isim karena bisa disandarkan kepada kata yang lain. Rasulu adalah isim karena dia bisa disandarkan kepada kata yang lain. Ya, dan artinya adalah ini kitab ya, kemudian ini adalah rasul atau utusan. Ya, ini sudah saya jelaskan soal kitab. Kitab itu adalah kata benda. Kata benda itu bagian dari isim. Kemudian rasul ya, yang bahasa saya menyebutnya predikat ya atau profesi ya. Ya atau apalah istilahnya. Jadi rasul itu adalah utusan dan rasul itu masuk kategori isim ya, sama seperti halnya nabi. Nah, jadi di luar dari bahwa kitab atau kata benda itu adalah isim, kemudian rasul adalah utusan dan itu masuk ke dalam kategori isim, tapi di dalam contoh yang dua ini dia cirinya adalah bisa disandarkan dengan kata yang lain ya, dan dia berharokat dhammah. Rasulullah bisa disandarkan dengan kata yang lain dan dia berharokat dhammah. Itu ya penjelasan dari ciri-ciri isim di dalam sebuah kalimat atau di dalam ayat. Nah, kemudian di berikutnya lebih diperjelas lagi ya di halaman berikutnya ini, kemudian juga disertakan contoh dari ayat-ayat yang lain ya di luar dari ayat yang pertama tadi. Misalnya tentang yang berharokat kasroh ya. Di sini ada contohnya surat Al-Baqarah ya ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ya ilal akhir. Dan saya ambil satu kata sebagai contoh adalah kata as-samawati ya. Jadi ini contoh isim ya yang cirinya adalah dia berharokat kasroh. Jadi as-samawati itu adalah isim. Kemudian ada kata berikutnya anfusikum ya. Jadi anfusi itu adalah isim dan cirinya adalah dia berharokat kasroh ya. Jadi as-samawati ini adalah isim, cirinya kasroh. Kemudian anfusikum juga isim dan cirinya adalah dia berharokat kasroh. Oke, kemudian berikutnya penjelasan tentang ciri yang memiliki tambahan alif dan lam ya. Nah, di dalam buku dituliskan sebagai contohnya adalah surat An-Nas ya. Jadi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Saya ambil ayat terakhirnya ya. Jadi minal jinnati wan nas. Jadi minal
minal jinnati wan nasi. Jadi al jinnati itu adalah isim, dan ciri isimnya adalah dia dia memiliki tambahan alif dan lam. Kemudian wan nasi juga adalah isim, cirinya adalah memiliki tambahan alif dan lam. Ini ya. Jadi kenapa al jinnati itu adalah isim? Karena dia memiliki tambahan alif dan lam. Kenapa an-nasi adalah isim? Karena dia memiliki tambahan alif dan lam. Dan pada satu contoh kata bisa jadi bertemu dua ciri ya, seperti ini tadi. Minal jinnati. Jadi al jinnati itu isim karena dia memiliki tambahan alif dan lam. Dan kemudian al jinnati juga isim karena dia memiliki ciri berharokat kasroh ya. Jadi bisa ya memiliki lebih dari satu ciri ya. Kemudian an-nasi juga adalah isim, cirinya memiliki tambahan alif dan lam. Kemudian ciri yang berikutnya dia juga berharokat kasroh ya. Cuma di penekanan pembahasan ini adalah tentang ciri memiliki tambahan alif dan lam. Oke, kemudian yang ketiga ya, memiliki atau berharokat tanwin ya. Berharokat tanwin di dalam buku contoh yang disajikan di sini surat Al-Baqarah ya, ayat 18-19 ya. Jadi ayat 18-nya itu adalah sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un ya. Jadi saya ambil ketiganya ya. Jadi sumun ini adalah isim, cirinya adalah berharokat tanwin atau dhammatain ya. Kemudian berikutnya bukmun ya. Bukmun itu juga adalah isim dan cirinya sama ya. Ini tanwin atau dhammatain. Kemudian umyun ya. Umyun juga adalah isim dengan ciri yang sama ya, tanwin atau dhammatain. Nah, ini ketiganya ini adalah isim dengan ciri yang sama ya. Cirinya adalah tanwin. Artinya itu adalah ya tuli, bisu dan buta ya. Jadi tuli, bisu dan buta. Nah, ini apa tuh? Tuli, bisu dan buta ya. Jadi menjelaskan tentang kondisi ya atau keadaan atau sekaligus juga sifat ya. Jadi buta, tuli dan bisu. Nah, kemudian yang keempat, kata yang bisa disandarkan kepada kata yang lain. Nah, ini contoh yang disajikan adalah dari surat An-Nasr ya. Ya ja'a nasrullahi wal fath dan seterusnya ya. Nah, yang saya ambil dan saya jadikan contoh adalah di ayat pertama ya. Jadi ada kata nasrullahi. Jadi nasrullahi. Jadi nasru itu adalah isim. Nah, ciri dari isimnya dia bisa disandarkan kepada kata yang lain ya. Atau kata majmuk tadi ya. Atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan mudhof ilaih ya. Jadi nasru itu adalah isim ya. Dia tidak memiliki tambahan alif lam, dia tidak berharokat kasroh dan dia tidak tanwin ya, melainkan harokatnya adalah dhammah. Tapi dia adalah isim karena dia bisa disandarkan dengan kata Allah. Jadi nasrullahi, jadi pertolongan Allah. Ini menjadi satu kesatuan ya, seperti halnya tadi kitabullahi, rasulullahi ya. Jadi rasulu, kitabu, kemudian nasru itu masuk kategori isim ya, dengan ciri-ciri yang empat tadi. Kemudian jadi ada contoh lain ya di dalam buku ya, yang itu artinya kosakatanya tidak diambil dari Al-Quran tapi dari kosakata bahasa Arab biasa ya. Nah, kemudian yang saya mau tambahkan di pembahasan ini adalah dalam bahasa Arab ya, kalimat itu adalah jumlah ya. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab kita temui kata jumlah, maka jumlah itu artinya adalah kalimat ya. Dan kalimat di dalam bahasa Arab itu
ada dua ya. Jadi pertama jumlah ismiyah, kemudian yang kedua itu adalah jumlah fi'liyah ya. Jadi jumlah ismiyah ya. Kemudian ada jumlah fi'liyah. Ini ya. Jadi jumlah ismiyah, kemudian ada jumlah fi'liyah. Atau jadi artinya adalah jumlah atau kalimat yang terdiri dari dua isim ya. Itu disebut dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu kalimat yang terdiri dari kata kerja dan pelaku yang mengerjakan. Jadi zahaba aliyun misalnya. Jadi telah pergi Ali ya. Jadi Ali telah pergi. Nah, itu kan terdiri dari ada zahaba ya, ada kata kerja, kemudian ada Ali sebagai pelaku ya, atau orang yang mengerjakan. Maka itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah itu kalimat yang terdiri dari dua isim. Contohnya adalah mudhof dan mudhof ilaih tadi, atau kata majmuk tadi. Jadi kitabun itu adalah isim. Kemudian ada lafaz Allah, itu juga adalah isim ya. Jadi ketika digabungkan dia menjadi kitabullahi ya, yang artinya adalah kitab Allah. Nah, dalam kaidah bahasa Arab ini sudah merupakan sebuah kalimat ya, atau jumlah. Nah, disebut dengan jumlah ismiyah karena terdiri dari dua isim. Sama halnya dengan Rasulullah. Jadi Rasulu itu adalah isim, kemudian Allah juga adalah isim. Jadi ketika digabungkan menjadi Rasulullahi ya. Jadi ini merupakan sebuah jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab ya, jumlah ismiyah terdiri dari dua isim. Begitu juga dengan Nasrullahi ya. Jadi nasrunya itu isim ya, kemudian Allahnya itu adalah isim. Jadi digabungkan menjadi Nasrullahi atau pertolongan Allah. Ini merupakan sebuah jumlah ismiyah di dalam kaidah bahasa Arab. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan tentang isim ya. Ada beberapa ciri. Silakan nanti teman-teman baca juga dengan seksama bukunya. Kemudian silakan tonton ya video penjelasannya. Kemudian nanti kalau misalkan ada pertanyaan baru silakan diajukan ya. Nah, di bagian akhir setiap buku atau setiap pembahasan itu ya, termasuk di pembahasan tentang isim ini ada latihan ya. Jadi latihannya itu disajikan ayat Al-Quran, kemudian tugas latihannya tentu saja kita menentukan jadi mana yang masuk ke dalam kategori isim di ayat tersebut. Jadi latihannya nanti akan saya sampaikan di forum yang lain. Mungkin itu ya penjelasan dari saya. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.